Dan kalau mau berziarah silaturahmi, ini pun kita harus disunahkan bawa buah tangan. Buah tangan nggak perlu mahal-mahal. Ya, sikit bawa roti Singapura misalnya 8.000, 11.000 sama seli boleh, tak ada masalah. Penting jangan kering. Kalau sesekali kita datang, ini udah datang setahun sekali, jauh pula kita datang kering, la ilaha illallah. Nah, jadi datang dengan keadaan basah, artinya ada sesuatu. Ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan ada hadis Nabi mengatakan tahadu tahabu, saling memberilah di antara kalian, tahabu, niscaya Allah akan memberikan rasa kasih sayang di antara kalian. Lebih-lebih kalau kita ada sentimen, ada perkara-perkara yang membuat kita kurang dekat, maka caranya itu supaya Allah satukan hati kita, silaturahmi. Semarah apapun orang, tatkala kita datang ke rumah dia, kalau dia nyanyi masih waras, pasti 80% dimaafkan kesalahan orang yang pernah buat salah sama dia. Nah, apalagi kalau kita bawa tentengan basah, ini yang marahnya 180% pun 180 derajat jadi baik semuanya. Jadi untuk mengakurkan sesuatu yang sudah retak, datang silaturahmi. Nah, Allah timbulkan rasa kasih sayang. Kalau enggak makin jauh. Nah, lanjutnya, memberikan bantuan jika tetangga membutuhkannya. Tidak membiarkan tetangganya dalam keadaan lapar, berilah makanan untuknya sesuai kemampuan. Jadi kalau ada tetangga kita lapar, kitanya kenyang, maka ini juga bukan akhlak yang bagus. Maka kita ini hidup jangan di rumah saja, jangan bertapa di rumah sehingga nggak kenal dengan tetangga kita. Jadi kalau udah nggak kenal sama tetangga kita, ya udah, kalau kita kenyang, tetangga kita belum tentu kenyang. Ya. Yang bahayanya ada tetangga kita yang memang dia yatim, dia miskin, dia yatim, masya Allah. Ayat Al-Quran mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapakah orang yang mendustakan agama? Maka Allah menjawab, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardi anak yatim. Makna menghardi apa? Bukan kita bentak dia, bentak ya juga, tapi penjelasan yang lain, kita dalam keadaan kenyang, tetangga kita yang yatim dalam keadaan lapar, ini juga termasuk orang yang mendustakan agama Allah. Hari raya kita punya anak dua, baju barunya dua-dua pasang. Anak tetangga, dia nggak miskin, dia nggak yatim tapi dia miskin, orang tuanya tak sanggup beli. Kita nggak mau tahu sama tetangga kita, juga termasuk orang yang mendustakan agama. Makanya kalau mau hari raya lebaran, tengok-tengok dulu kanan kiri kita. Apalagi kita ada adat mak megang namanya, makan daging sebelum hari raya ataupun sebelum puasa. Tengok, macam bang apa nih, babinsa dulu kita, keliling dulu kita, tengok siapa yang nggak ada masak daging tetangga kita. Jangan sampai kita makan daging, tetangga tak makan daging, lebih-lebih tetangganya miskin. Kalau itu terjadi, maka kita termasuk orang yang mendustakan agama. Berdasarkan sabda Rasulullah, bukanlah termasuk seorang muslim yang baik jika dia membiarkan tetangganya dalam keadaan lapar sedangkan dirinya dalam keadaan kenyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar, yang artinya, wahai Abu Dzar, jika kamu memasak kuah, maka perbanyaklah airnya dan saling berbagilah dengan tetanggamu. Rawahu Muslim. Hadis ini untuk Abu Dzar. Abu Dzar siapa? Laki-laki. Jadi Nabi bilang, wahai Abu Dzar, kalau masak, jadi yang masak itu bukan perempuan. Jadi intinya apa? Kalau masak kuah di rumah, masak yang
lebih supaya apa? Supaya kita bisa kasih ke tetangga kita. Makanya buat rumah pagar jangan tinggi-tinggi. Boleh pagar tinggi macam pendopo terbuka selalu kan? Orang masuk ke dalamnya makan. Kita udah rumah tinggi, pagar tinggi, tutup rapat lagi. Kayak mana orang datang ke rumah kita? Kayak mana kita mau kasih kuah yang kita masak lebih di rumah? Nah, ini. Kecuali kita tinggal di apa menteng, kalau kata orang Jakarta tuh di, itulah tuh nggak apa-apa tuh, emang udah rumahnya kayak itu. Tapi kalau emang di lorong ini, takut itu rumah besar-besar. Insya Allah ya, kasih tahu sama istri kita kalau masak dilebihkan supaya apa? Supaya tetangga kita juga dapat. Supaya kita ada sifat saling berbagi. Saling berbagi ini harus dilatih ya, pelan-pelan sampai Allah istiqomahkan kita. Sehingga kalau kita nggak berbagi nggak enak. Karena udah amalan rutin. Kayak selawat sehari nggak selawat nggak enak. Karena apa? Sudah menjadi amalan rutin. Insya Allah ya. Kemudian menjenguknya ketika dia sakit udah nih. Tidak ikut campur dalam urusan tetangganya. Tetangga kita punya masalah, ini kita usahakan jangan ikut campur. Kalau kita diminta pendapat, maka kasih solusi. Jangan makin siram minyak, makin terbakar. Jadi kita ini harus jadi solusi. Kalau ada orang cerita sama kita sesuatu, berarti orang tersebut menganggap kita ini bisa kasih solusi. Jangan sampai kita makin menyiram minyak, makin terbakar nanti. Bahaya. Kasih solusi. Kalau KDRT itu kemana tuh? KDRT, ya kita juga jangan masuk kecuali tetangga kita minta bantu, kecuali di depan mata kita. Suaminya mukul istri ataupun sebaliknya istri pukul suami, kan ada kan istri pukul suami, ada nggak? Ada istri yang jago taekwondo. Makanya kalian yang belum nikah cari istri jangan yang jago silat, apalagi jago MMA tuh kan, apa tuh kayak Habib tuh. Habis kita salah sedikit dibanting kita smackdown, kan malu. Jadi kalau di depan kita terjadi seperti itu Bang Daniel, boleh kita untuk mendamaikan. Ada masalah, tapi kalau masih di dalam rumah jangan masuk ke rumah orang, ke rumah tangga orang, ke masalah orang, jangan. Kecuali kita diminta, kemudian kalau diminta pun kita harus jadi solusi. Kemudian menghadir acara yang diadakan oleh tetangga jika tidak terdapat uzur. Tetangga kita buat acara, buat kenduri, kita udah nikah, suami nggak sempat pergi. Kita tahu tetangga kita yang buat kenduri, masaknya sendiri, nggak pakai catering. Sampaikan sama orang tua, sama istri kita, sampaikan sama anak perempuan kita yang sudah besar, nak pergi ke sana. Bisa petik cabai, bisa nyapu. Nah, pokoknya hadir, datang. Bisa cuci gelas. Intinya tetangga ada acara, bantu datang aja, udah senang ya tetangga kita. Ada kurang ini kurang itu bisa minta tolong sama kita. Jangan sampai macam cerita tadi, ada orang meninggal kita macam tamu, tetangga buat acara juga macam tamu, ketika hari hanya aja datang. Satu lorong buat acara, datang ketika hari hanya saja, ini juga akhlak kurang bagus, berarti kita kurang bertetangga. Datang, duduk sebentar. Dulu masih ada adat-adat seperti itu, Pak Zain ya. Di kampung-kampung terutama ada acara datang kita. Bahkan kalau kita nggak datang sebelum datang acara, datangnya di hari H saja, itu pun malunya luar biasa. Bahkan kalau kita nggak datang di hari hanya pun, untuk jumpa sama orang yang mengundang kita pun tak berani. Hari ini ada orang yang undang kita tanpa uzur nggak datang, ini nggak malu namanya, datang. Karena dalam fikih, ketika kita diundang maka hukumnya wajib datang kecuali ada uzur. Nah ini hukumnya apa? Hukumnya wajib.
Jadi jangan kita datang sesama yang kita kenal saja, yang loyal sama kita saja, jangan. Karena belum tentu hari ini yang loyal sama kita, yang dekat rapat sama kita hari ini, sampai kita mati juga rapat dan loyal, belum tentu. Kehidupan ini nggak tentu. Hati milik Allah. Hari ini baik sama seseorang, boleh jadi tahun depan nggak baik, boleh jadi tahun ke depan lagi Allah baikkan lagi. Hati milik Allah, tak ada yang tahu, dan tak boleh menghukum si fulan salah, si fulan salah, nggak tahu juga kita. Karena dalam ilmu tasawuf, akhir dari dulu kita belajar kitab Al-Hikam, guru kita mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu siapa kita di hadapan Allah. Hari ini boleh orang panggil kita ustaz, boleh panggil kita orang yang banyak membantu agama Allah, tapi besok di hari kiamat belum tentu Allah panggil kita ustaz, belum tentu panggil kamu orang yang berkorban untuk agama, belum tentu. Maka hati perlu kita jaga. Nah itu, hati milik Allah, doa selalu sama Allah. Nah, ditetapkan dalam iman dan diistiqomahkan dalam agama. Jadi jangan takut, hati milik Allah, tak ada masalah, hati milik Allah. Mau kayak mana kita, minta sama Allah, mudah sama Allah. Kemudian, jadi yang perlu diingat tadi apa? Kalau ada tetangga yang sedang buat acara, hadir. Jangan di hari hanya saja hadir. Sebelumnya juga kita hadir, meskipun hanya duduk-duduk saja, tak ada masalah, angkat teh, angkat kopi, sebisa kita. Kemudian menunjukkan rasa gembira ketika mereka berada di dalam kegembiraan. Nah, sikit lagi ya. Jadi kalau tetangga kita rasa gembira, dia baru beli apa misalnya, baru beli kulkas misalnya kan, nah, gembira, kita harus gembira, dia gembira, kita gembira. Jangan sampai tetangga beli kulkas, kita pula kedinginan. Ayo tetangga beli kompor, kita pula yang kepanasan, bahaya nih. Kemudian memaafkan jika dia berbuat salah. Memaafkan jika dia berbuat salah. Sama orang saja kita maafkan kesalahan orang tersebut, apalagi tetangga kita. Sama yang nggak kenal kita maafkan, apalagi sama tetangga. Kemudian tidak memandang barang atau makanan yang dibawa oleh sang tetangga ke rumahnya. Jadi misalnya tetangga, ya, dia punya kebun, ya, kita juga punya kebun, ataupun kita orang kaya, tapi tetangga kita ketika kasih ke kita kebun rambutannya misalnya udah kecil-kecil, udah kurang segar, ketika dikasih jangan tengok-tengok depan dia, ambil aja dulu, makasih Bu ya, makasih Pak ya, makasih Ustadznya, ambil aja terus. Nah, ini sebagian menampakkan, saya nggak biasa nih makan rambutan, jangan, ambil terus. Itu seperti di kenduri, kita mau sekaya Hasan al-Bolkiah pun, kalau di kenduri tersebut ada orang yang bagi-bagi amplop, ambil, jangan. Ini akhlak nggak baik nih, orang kasih, dia itu niat untuk almarhum, almarhumah, ambil. Kan ada nih, Ustaz, sok kaya, ambil terus. Adapun nanti kita nggak mau, kasih orang, jangan di depan orang yang kasih kita. Ini akhlak namanya. Kalau bahasa militer kata Bang Purwono, etika. Nah, etika. Ambil dulu, ambil. Jangan pandang apa yang dikasih. Nah, menasehati tetangga secara lembut jika dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Salah satu perkara yang melanggar syariat yang jarang disampaikan, yaitu kalau ada tetangga yang jarang datang ke majelis taklim, jarang pergi sholat ke masjid berjamaah, ini juga melanggar syariatnya Allah. Biasanya kan kalau kita jelaskan melanggar syariat, orang nggak tutup aurat, minum tua, main judi, ya? Ini kan melanggar syariat. Juga orang yang termasuk melanggar syariat, dia nggak datang ke majelis taklim. Allah perintahkan kita untuk belajar, tapi kita nggak mau belajar. Makanya kalau ada tetangga kita yang melanggar syariat Allah, nggak pernah hadir majelis taklim, nggak pernah hadir ke masjid untuk berjamaah, ajak secara lemah lembut. Jadi cara ngajak orang itu jangan langsung, tapi dengan khidmat. Udaidi punya warung nasi misalnya, Udaidi mau ngajak orang. Jadi caranya,
ajak dulu makan ke warung 1 kali, 2 kali, 3 kali, baru sampaikan hajat kita. Abang, adik, kita udah lama hidup bertetangga, tapi saya lihat abang nggak pernah hadir di MBI misalnya, padahal kita satu lorong. Ketika ke masjid pun abang nggak pernah hadir sholat berjamaah. Ini nasihatin baik-baik, insya Allah didengar. Karena apa? Karena sudah duluan dikasih, kasih masukan, kasih amunisi. Kemudian tidak mengintip pintu mereka dengan tujuan hanya untuk melihat kehidupan mereka. Kita kan biasa nih, apalagi kok udah malam tutup gorden, tetangga pulang, suaminya udah lama nggak pulang, misalnya keluar kerja di luar kota. Kita yang selalu di rumah tahu nih suaminya pulang, ngintip, nggak baik. Ngintip-ngintip kehidupan tetangga itu nggak baik, akhlak nggak bagus. Jangan, biarin aja tetangga kita, nggak usah ngintip-ngintip. Mau ini mau itu kah, biarin aja. Kemudian menjaga kehormatan tetangga, karena hukumnya adalah wajib. Menjaga kehormatan tetangga hukumnya adalah wajib. Maksud kehormatan ini apa? Setiap kita manusia punya aib, punya kesalahan, punya hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi cara menjaga kehormatan orang tersebut, tetangga kita, jangan kita cerita sama orang lain. Kalau kita cerita, bermakna kita nggak menjaga kehormatan tetangga. Bahaya nih. Nah, orang yang nggak menjaga kehormatan tetangga ataupun kehormatan sesama, cerita sana sini tentang keburukan, lebih-lebih orang yang pernah punya jasa, jangankan surga, bau surga pun tak dia cium. Nah ini dia, ngeri. Insya Allah, jaga semuanya, jaga hati, semua jaga hati. Lagu Agib, jagalah hati. Berdasarkan sabda Rasulullah, sedikit lagi, kehormatan tetangga atas tetangga lainnya, maka kedudukannya adalah seperti kehormatan ibunya. Kita punya ibu, ada nggak kita nggak menjaga kehormatannya? Nggak ada, semua menjaga. Yang terakhir, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadis yang lain, yang artinya malaikat Jibril selalu berwasiat kepadaku untuk menjaga tetangga sampai aku mengira sesungguhnya dia akan mendapatkan hak warisan. Rawahul Bukhari Muslim. Masya Allah. Berbuat baik dan tidak berbuat buruk terhadap tetangganya, karena kebaikan dan keburukan seseorang dapat diketahui dari pujian atau celaan tetangganya. Jadi kalau mau tahu seseorang baik ataupun nggak baik, tanya sama tetangganya. Begitu juga kalau bab mau menikah, mau tahu seseorang itu calon pasangan kita baik ataupun nggak baik, lihat temannya. Kalau temannya baik-baik berarti dia baik, kalau temannya tak baik berarti dia juga termasuk dalam golongan tersebut.